Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengangkatkan kaki kita ke tempat ke gedung Desa Cemaga. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat risalah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Ibu Ketua Pokja 2 Kabupaten dan yang saya hormati ibu-ibu rombongan PKK dari Pokja 2 Kabupaten serta ibu-ibu dari desa peserta UP2K hari ini. Hari ini kegiatan kita adalah dari PKK Kabupaten. Mereka akan mengadakan program kerja mereka mengenai pembinaan UP2K di Desa Cemaga. Harapan saya ibu-ibu yang termasuk dalam UP2K bisa mengikutinya dan bisa memahami dari apa yang disampaikan. Dan di sini katanya mau tertib administrasi, supaya administrasi kita nanti ya Ibu diperhatikan ya, baik lengkap administrasinya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberi nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di gedung desa Kecamatan Cemaga ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Allah untuk baginda Rasulullah SAW salawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai ketua Pokja 2 Kecamatan dari Kabupaten, kita akan membentuk UP2K, yaitu kita akan membentuk dari Poksus. Setelah itu kita akan membentuk Poklak dulu baru Poksus biasanya. Dan kita akan membenahi administrasi kita. Kata Bung Zuri, PKK kita ini lemah sekali akan administrasi. Untuk apa kita bentuk UP2K ini, Bu? Mungkin provinsi sering datang sini mencari UP2K, di mana tempatnya? Tapi tak bisa dijawab, tak bisa ditunjuk oleh PKK Kabupaten. Betul tak, Bu? Administrasinya katanya kurang. Maka kita saat ini kita akan membentuk administrasi yang diinginkan oleh provinsi dan diinginkan oleh kabupaten kita. Nanti Ibu Zur akan, Ketua Pokja kita akan menjelaskan tentang administrasi yang benar. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bu Wakil Ketua 2 yang membidangi Pokja 2 Bu. Jadi bukan, maaf Ibu, Ketua Pokja 2, tapi Wakil Ketua 2 membidangi Pokja 2. Jadi jangan salah persepsi nantinya. Saya di sini, saya selaku Ketua Pokja 2. Di depan ada Bu Erna Kamaludin, ini sebagai Wakil Ketua. Ini Bu Cici, ini Sekretaris. Bu Melda, anggota. Jadi biar kenal dulu Bu ya, kenal dulu. Jadi nanti mana tahu mungkin untuk pembinaan lebih lanjutnya bisa aja saya nggak ikut, Ibu nggak ikut, jadi bisa yang lain datang. Jadi biar kenal dulu dengan Nah, sebelum saya lanjutkan ke pembentukan ini, saya mau tanya dulu ke Bu Kades, di sini apakah sudah ada pembentukan P2K? Sudah. Ini koplaknya, Kopsusnya ini adalah anggota Pokja 2 kecamatan. Ya, karena nanti gini, dari kecamatan ini, tapi bisa juga dari desa, tapi biasanya kecamatan ini nanti membidangin yang desa-desa yang lain. Nah, tapi kalau misalnya mau bikin satu aja bisa Bu dari Pokja 2 di tingkat desa. Bisa juga, ataupun misalnya mau diambil dari kabupaten, dari kecamatan juga bisa. SK-nya udah punya Ibu? SK pembentukan UPD sudah. Berarti kan udah ada Kopsusnya dan udah ada koplaknya. Anggota Kopsusnya Bu? Anggota Ketua 2 PKK Desa. Iya. Ini Bu, kita UPD dari awal ya. Jadi nanti dari desa itu Bu ini kita nanti dari desa itu mengeluarkan SK seperti ini Bu. SK ini dikeluarkan oleh Kak Kades. Nah di sinilah nanti ada nama-nama anggotanya. Nah anggota khususnya siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Maka Kopsus inilah yang akan mengkoordinir daripada koplak itu adalah pelaksana, kelompok pelaksana. Kelompok-kelompok yang misalnya 5 orang tadi atau 3 orang tadi begitu. Nah, jadi kalau udah ada SK ini berarti udah ada orangnya. Yang ada itu cuma keluarganya Bu. Berarti yang udah ada ini kelompok keluarganya. Berarti surat ke SK dari Pak Kades berarti belum? Ya Pak Kades. Yang Pak Kades buat tuh apa SK untuk UP2K tuh ada. Tapi yang itu nggak tahu Dalamnya dituangkan nggak dalam struktur organisasi? Ya memang harus dituangkan Bu. Dalam itu ada ini Bu ya. Nanti ada namanya kelompok ada semua. Tugas daripada Kopsus ini nanti dia yang mengkoordinir. Misalnya nanti udah ada kelompok-kelompok Bu, misalnya anggaplah yang sudah ada seperti itu. Jadi nanti mungkin dibentuk koperasi, nanti bisa untuk si pentingnya menambah usaha, peningkatan usaha tadi. Nah itu Kopsus yang menjalankannya. Di sini makanya adanya bendahara. Gitu. Ini nanti Kopsus inilah yang membuat laporan segala macam Kopsusnya. Nanti untuk koplaknya juga ada Bu, laporan kegiatan mereka itu ada. Tapi Kopsus juga punya laporan tersendiri administrasinya. Bisa apa kelompok ini aktif, misalnya kelompok ini aktif anggotanya, kegiatannya apa. Jadi Kopsus inilah yang bertanggung jawab, istilahnya yang buat gitu. Jadi di sini udah dicantumkan di dalam SK-nya Pak Kades. Itu secara administrasinya. Nanti yang koplak ini juga nanti punya administrasi juga Bu. Ada administrasinya.
misalnya mungkin dari 5 orang itu 1 orang lah yang kita misalnya kita pinjam di mana, asurannya bayarnya berapa, itu ada pelaporannya berapa, misalnya kita usahanya apa, kegiatan apa, misalnya pembuatan milis misalnya, berapa keuntungan kita jual di mana, itu ada semua. Dan juga kami mengharapkan mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Rencananya nanti kita mungkin akan minta bantu dari kita untuk jadi ibu-ibu ini bukan hanya sekedar berjualan di tingkat kabupaten, mana tahu ya Bu ya, kami juga sudah wacana mungkin ada mau kita jual ke Kalimantan, pasti ada mereknya sedikit tentang menarik seperti yang pernah dijelaskan Bu Cici. Jadi setidak-tidaknya bukan kita sini aja yang memfungsikan, kita bawa ke luar begitu, tapi dengan kemasan yang menarik lah gitu. Mungkin nanti kita buat label, misalnya ini kelompok P2K siapa, dengan nama kelompoknya apa, itu kita buat. Kita akan bantu nanti di disprindak gitu. Kita buat. Jadi mungkin selama ini kan belum ada Bu. Jadi nanti kalau saya jelaskan satu-satu ini Bu Jamat mungkin susah Bu Jamat ya. Jadi ini nanti saya tinggalkan di desa dulu. Langsung ketua Jaya. Nah, saya minta buka desa dulu, biar buka desa bagikan. Nanti saya kasih ini di sini ini Bu, udah lengkap semua Bu. Cara pengisiannya, cara ngomongnya udah ada semua. Jadi kalau saya jawab satu-satu susah kan, agak susah. Lebih baik saya fotokopikan, nanti saya kasih ke Ibu. Jadi lebih jelas cara kerjanya. Jadi di desa Tenaga ini ada berapa kelompok Bu? Kelompoknya? Dua kelompok yang sudah aktif gitu misalnya. Iya. Satu kelompoknya ada berapa orang? 5 berarti 10 orang. Nah, apa itu sementara. Produknya? Petik Semua bilis. Saya pernah lihat di Kembang Jati itu ada pembuatan bumbu pedas. Apakah termasuk dalam kelompok tadi? Yang tidak enak itu? Enggak kelompok ini Bu. Oh, enggak kelompok sini? Iya. Beda ya? Apa mandiri? Mandiri lah orang kelompoknya ya. Iya. Tapi mandiri boleh? Mandiri boleh, per orang boleh. Nah, boleh, per orang boleh. Misalnya di mall itu boleh, masalah. Oh enggak, ini aja Bu, yang kelompok bumbu pedas tuh kami buat kelompok, tapi untuk keluarga aja. Boleh. Enggak masalah, itu boleh. Keluarganya aja, enggak salah, itu boleh. Ya, per orang kan itu boleh. Boleh gitu. Maksud kita ini karena perkembangan kita bikinnya mungkin udah berapa tahun ya. Ini ada masalah lah. Memang yang pernah yang ada itu di Selatan Bu. Itu kan jangkauannya terlalu jauh. Tidak ada. Jadi kalau di sini itu jangan kasih pemuda yang kan ada tim mau datang kita simpulan ini. Jadi kalau bisa kita di sini sebagai contoh. Nah, contoh buat ibaratnya kalau bisa sekabupaten lah di Kabupaten Natuna. Jadi kalau ada tim dari provinsi maupun bisa datang, kita udah ada gitu. Udah ada, mana tahu biasanya setelah kontrol sebelum-sebelumnya Bu suka ada lomba enggak. Nah, lomba enggak dari pusat provinsi sama pusat itu ada lomba kedua. Jadi kita bisa ajukan. Biasanya mereka itu karena lihat prestasinya dulu, habis itu baru lihat produknya. Biar naik itu pernah disampaikan. Biarlah kita coba ngambil yang dekat dulu. Tidak-tidaknya mungkin ibu-ibu ada keluhan, ada apa bisa menghubungi kami. Kita carilah solusinya sama-sama seperti itu. Apapun misalnya kami mungkin 2 bulan sekali Bu ya, karena dekat tadi kami mungkin bisa meninjau bagaimana perkembangan selanjutnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar bentuk kita tinggalkan, tidak Bu. Kemudian kami seperti itu. Jadi kita tetap terus seperti itu. Bukan hanya sekedar ibaratnya
pas bupati ini. Tapi kalau bisa untuk bupati yang berikutnya pun kita tetap pertahankan gitu produk, apalagi pede ini ibarat Maga ini memang ya terkenal misalnya pedenya, jadi tetap kita pertahankan gitu. Alhamdulillah nggak tahu kita sanggup mengusahakan, harapan kita kan seperti kita bikin semangat seperti itu kan. Nah, kita mengharapkan kita kalau bisa terus ini. Nah, ya. Ada kira yang bertanyakan lagi? Saya nanya Bu. Boleh, Ibu tanya. Ya Bu, iya Bu. Ini Bu Camat yang saya hormati, Ibu Dua Pokja 2 Camat, Dekades dan semua pengurus kabupaten serta ibu dari kelompok utama dengan keluarga. Di sini saya Bu pengen nanya nih, tadi kan kita membahas tentang bentuk keluarga kita, membentuk kelompok dalam keluarga atau bergabungan beberapa anggota keluarga gitu kan. Yang pertama tadi SK yang pertama kali dibentuk dulu, dan belakangan itu kades. Itu yang pertama kita telusuri dulu adalah keberadaan SK. Apakah SK ini disebutkan oleh petugas dari kantor desa tadi sudah memenuhi syarat atau memang itu perlu diubah? Yang satu ya. Terus yang kedua, selain SK, pada yang P2K ini hal apa yang harus didapat oleh perangkat desa gitu, untuk menjembatani supaya administrasi P2K ini berjalan yang baik. Selain SK tadi ada hal-hal apa, dokumen apa yang harus kita lengkapi. Jadi ibu nanti atau dari ibu kader, ibu camat nanti bisa membantu gitu untuk melengkapinya. Sekian Bu, terima kasih. Nah gini Bu, makanya tadi saya bilang administrasi itu kan ada di sini semua. Ya, ada administrasi itu setelah membentukkan SK tadi sudah ada fokus, ini sudah ada semua di sini contohnya. Jadi nanti yang fokus inilah yang akan memberi penjelasan ke kelompok-kelompok ini, mungkin mana yang paham, mungkin ada. Jadi di sini sudah ada semua Bu, sudah ada semua cara-cara pembuatan ini. Misalnya buku simpan jejak, ini sudah ada semua. Cara pengisiannya pun sudah ada. Di sinilah tugasnya nanti fokus. Nah, tugas fokus sendiri pun ada juga tuh. Nah, tugas mereka juga ada di fokus ini. Nah, dia mendata dulu anggota-anggotanya karena sudah ada nih kemudian. Tapi dia harus punya nama, misalnya kelompok mawar atau kelompok ikan. Oh, saya misalkan anggota dia punya buku. Ini tugasnya fokus. Begitu. Nah, jadi nanti ada berapa kelompok di kelurahan ini, misalnya di desa ini misalnya ada 3, dia punya data semuanya ini di fokus. Nah, begitu. Jadi nanti setelah kita lihat administrasinya dan segi SK-nya sudah benar, barulah fokusnya akan bekerja menyertai program-program ini. Jadi Bu, SK-nya itu untuk satu kelompok atau satu desa? Satu desa saja di beberapa kelompok ya. Boleh perorangan, boleh kelompok. Misalnya kan mungkin mau ada yang macam seperti Bu Perdana tadi kan, itu kan beda. Jadi mau bikin tim nggak masalah, boleh. Jadi tadi pun saya juga bawa ini Bu, mungkin nanti buat bisa punya dulu buat sebagai contoh laporan. Ini ada dari Kecamatan Serasan. Kecamatan Serasan, desa apa namanya? Desa Payah ini apa namanya? Dia buat dodol Bu. Nah, jadi lebih kurang pelaporan seperti ini ada sedikit kekurangannya, ada segi dari segi nah, jadi nanti gini Bu. Jadi Ibu nanti misalnya dalam 1 tahun itu pelaporan, makanya dibantu sama khusus nanti Bu, kami itu nanti akan tetap membantu. Nanti ini ada pelaporannya, nanti pun ada gambar-gambarnya Bu. Ini di foto misalnya Ibu dari pertama dari beli bisnis Bu ya, dari awal datang dulu dari awal datang itu nanti dari cara pembuatannya. Jadi dicatatkan di sini di samping dengan laporan seperti ini Bu. Laporan misalnya ini bilang tadi
laporan yang di BPO. Nah, gitu. Jadi di sini ada semua. Jadi ibu bisa sebagai contoh bisa mengikuti ibu. Gitu. Jadi kalau lebih kan item ini susah, lebih baik saya pinjamkan satu kelompok itu sama-sama. Jadi kalau melihat begini kan kita lebih, kalau saya ya kalau sudah begini kita lebih gampang ngikutinnya. Jadi ibu nanti misalnya cukup berikan buku tulis biasa, nah nanti pelaporan tahunan baru kita tolong ketikkan sama desa kalau ada masalah gitu. Yang penting laporan harian kita punya. Beli buku biasa gitu kan. Sini ada semua bu. Nanti cara buat misalnya ibu cara buat petik pun cantumkan di sini. Nah ini SK-nya ada. Cara kita buat petik pun ada. Bahannya apa? Misalnya terus cara pembuatannya apa ada. Yang simpel aja bu. Maksudnya jasa yang terlalu ini yang mungkin hanya dicuci, habis itu direbus, dijemur, mungkin seperti itu. Rasanya mungkin kalau misalnya ada tambah-tambahan barang-barang lain ya cukup kita bilang bahannya gitu saja. Kalau misalnya seperti bubur pedas itu pun banyak bahannya. Nah jadi kita cantumkan begitu. Ini laporan seperti ini. Laporan kehadiran anggotanya juga mungkin nanti dari ketiga itu mungkin ada acara rapat misalnya mungkin 2 bulan sekali kita bahas mengenai produk kita, ini juga ada di sini contohnya. Makanya tadi saya bawa ini, makanya saya pinjamkan dulu dengan ibu, nanti ibu fotokopi, jadi bisa sambil dipelajari. Ya, mudah-mudahan harapan kami ibu wakil ya. Nah, kedepannya kita nanti punya lah membantu ini kan sebenarnya. Nah, Bu Wakilnya juga punya wacana Bu. Mudah-mudahan terlaksana akan mempromosikan kedai-kedai ibu di Kalimantan. Nah, kemarin itu karena telat ada informasinya Bu, kalau nggak kita dipublish sama BIN telat ke Kalimantan. Nah, jadi menurut saya biar produk kita itu lebih dikenal, kita pakai label sedikit. Cuma kemasannya kalau bisa kita ya ubah jual ya. Tapi kalau memang ada dari warga kita Bu yang ke Kalimantan, kita bisa aja Bu. Kalimantan lebih jauh lebih dekat. Asal saya negara Kalimantan lebih kurang. Jadi kita kan lebih beli apalagi kita beli dalam banyak kan misalnya kan lebih jauh lebih murah. Mana tahu ada saudara kita yang ke Kalimantan. Kita bisa aja. Mungkin nanti bilis-bilis ibu itu mungkin yang ambil kapasitas karung itu kan pasar. Mungkin nanti kita coba dititipkan misalnya di Dekra, titipkan di mana bisa aja. Itu kita perkenalkan sedikit lah bentuknya. Jadi orang oleh-oleh. Seperti kemarin ini kan berarti nanya sama ibu. Bu, oleh-oleh gimana? Maksudnya gimana kemasan ini? Pasar itu merupakan salah satu pasar besar Bu. Kayak kemarin kamu bawa datang Jakarta, saya kan mau bawa ke Bogor kemasan Kanasa. Selai, Dia tertarik kemasannya pakai kampung. Itu tahan dulu. Tanpa ini tahan dekat. Langsung dia beli. Jadi yang rumah saya banyak lagi. Maksudnya dia mencari kemasannya, dan tahan lamanya. Kalau kita jaga, ya makanya kalau jadi kalau kemasannya cantik, saya bisa oper tuh Pontianak. Nah, makanya kita mana tahu kan alhamdulillah ibu udah siap membantu. Nah, paling enggak kita tidak hanya menjual lokal, tapi kita bisa jual ke luar negara. Nah, itu kan kalau kita kan menambah peningkatan pendapatan kita. Tapi kalau dengan kabupaten kan ibu ini kan kecil ya. Nah, kalau ibu punya nanti punya tempat di Kalimantan ya. Paling tidak kan kita mungkin menghubungin ya misalnya ada 2 kelompok ya kita dua-duanya kita rangkul, tidak hanya satu kelompok aja, dua-duanya kita rangkul. Ya Bu ya, apa kebutuhan ibu
mengenai labelnya kita bantu itu gitu ya. Nanti kita buat nama kelompok itu kelompok apa gitu ya. Biasanya kita langsung mendaftarkan di bantu lah sama itu rasanya. Biasanya tidak buka ini. Tahap pertama tuh biasanya buka ya. Iya, label itu ya. Bisa langsung Jadi ada yang masih belum paham kira-kira? Kenapa? Ini nanti saya tinggalkan dulu, itu saya tinggalkan juga. Ya, di sini ada di dalam ini. Itu santai-santai dulu ya, sampai biar enak. Jadi kok nanti jadi ya, keluarnya juga pokok sama di Sandi. Minta